Kita melanjutkan ke bab unit masukan dan keluaran. Sistem masukan dan keluaran. Sistem komputer memiliki tiga komponen, yaitu CPU, memori, dan peralatan masukan keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Bagaimana model input-output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output secara suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul input-output. Fungsi modul input-output. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan CPU, dengan memori utama, ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan. Pertama, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Struktur modul input-output. Terdapat berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Peripheral Interface. Antarmuka modul I/O CPU melalui bus sistem komputer terdapat tiga saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika input-output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Teknik masukan keluaran. Terdapat tiga buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output program, interrupt driven input-output, dan DMA atau direct memory access. Tiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya disesuaikan sesuai untuk kerja masing-masing teknik. Input-output terprogram. Pada input-output program, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengkoneksikan program yang memberi operasi input-output pada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input-output selesai dilakukan modul input-output sehingga akan membuang waktu apabila CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul input-output tidak dapat dilakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinterupsikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Interrupt driven input-output. Teknik interrupt driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul input-output adalah modul input-output menerima perintah, misalnya read. Kemudian modul input-output melaksanakan perintah pembacaan dari periferal dan meletakkan paket data ke register data modul input-output. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Pengontrolan interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086.
Intel 8259A melakukan manajemen instruksi modul-modul input-output yang tersambung padanya. Chip ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul input-output yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan instruksi yang bersamaan. Berikut mode-mode instruksi yang mungkin terjadi. Pertama, palinestik. Permintaan instruksi dengan prioritas mulai 0 hingga 7. Rotating. Bila sebuah modul telah dilayani instruksinya, akan menempati prioritas terendah. Terakhir, spesial mask. Prioritas program untuk modul input-output tertentu secara spesial. Programmable Peripheral Interface Intel 8255A. Contoh modul input-output yang menggunakan input-output terprogram dan interrupt-driven input-output adalah Intel 8255A Programmable Peripheral Interface atau PPI. Intel 8255A dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Saluran dapat diprogram dari mikroprosesor 8086 dengan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086. Saluran ini terdiri di atas 8 bus data 2 arah atau D0 sampai D7, bus alamat, dan bus kontrol yang terdiri atas saluran chip select, read, write, dan reset. Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output pada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan instruksi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambilan kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, sering disebut cycle stealing, karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk instruksi, melainkan hanyalah penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Perangkat eksternal. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendaliannya, yaitu modul input-output seperti telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, human readable, yaitu perangkat yang terhubung dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contoh, monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, drive. Yang kedua, machine readable, yaitu perangkat yang terhubung dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Terakhir, communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya IP dan modem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.